Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan Englen, asal instansi Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya sedang mengikuti daftar CPNS Kemendikbudristek gelombang 5 angkatan 15. Kami diberi tugas individu mengenai harmonis di bawah bimbingan Coach Ibu Nurbayani SKM SE MKes. Daftar CPNS ini terlaksana atas kerjasama Pemda Kabupaten Mamasa dengan BPSDM Sulawesi Barat. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Bagaimana cara mendapatkan satu kesatuan yang luhur? Yang pertama, selalu mengedepankan yang namanya menghargai setiap orang. Penanaman sikap toleransi dan saling menghormati adanya perbedaan budaya melalui pendidikan pluralitas dan multikultural di dalam jenjang pendidikan formal. Sejak dini, warga negara termasuk ASN menanamkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan solidaritas sosial sehingga mampu menghargai perbedaan secara tulus, komunikatif, dan terbuka tanpa adanya rasa saling curiga. Dengan demikian, model pendidikan pluralitas dan multikultur tidak sekedar menanamkan nilai-nilai keberagaman budaya, namun juga memperkuat nilai-nilai bersama yang dapat dijadikan dasar dan pandangan hidup bersama. Kemudian, suka menolong orang lain. Salah satu peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS itu harus memiliki suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat latar belakang dari ASN atau orang lain. Kemudian, membangun lingkungan kerja yang kondusif yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Bagaimana itu? Sebagian besar karyawan atau orang di dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Tata ruang misalnya, kita jadikan yang baik dan keberadaan ruang terbuka sangat disarankan. Desain ruang terbuka dapat meningkatkan komunikasi, hubungan interpersonal, dan kepuasan kerja. Sekaligus optimal mengurangi terjadinya disharmonis yang disebabkan kurangnya komunikasi. Yang berikutnya, memberikan keleluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Selalu ingat, dalam sebuah organisasi Anda bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ketika Anda sudah mentok, ada baiknya Anda mencari ide dari orang-orang yang berada dalam tim Anda. Hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme pada para karyawan. Bagaimana role model dalam harmonis yang menyampaikan tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya? Kami mengangkat role model kami, Ibu Dekan Faperta UNG, Ibu Dr. Insinyur Asda Rauf MSc. Dalam hal ini, beliau sangat-sangat memperhatikan keharmonisan satu dengan yang lainnya antara sesama dosen dan bahkan sampai dengan mahasiswa. Kita melihat bagaimana beliau jadi mata kuliah 20 SKS itu yang tim mata kuliahnya itu dari on hire. Kemudian kita juga mengampu mata kuliah yang ada di sana 20 SKS. Kita melihat tidak ada perbedaan di situ. Beliau menyampaikan sampai dengan di mahasiswa tidak ada membeda-bedakan satu dengan mahasiswa dan yang lainnya. Terdapat juga dosen di gambar tersebut, di video tersebut. Rangkumannya, yang pertama, keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat, juga menjadi sebuah tantangan bahkan ancaman.
karena dengan kebinekaan tersebut mudah menimbulkan perbedaan pendapat dan lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, terbentuknya NKRI merupakan penggabungan suku bangsa di Nusantara, disadari pendiri bangsa dilandasi rasa persatuan Indonesia. Semboyan bangsa yang dicantumkan dalam lambang negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan perwujudan kesadaran persatuan berbangsa tersebut. Yang ketiga, etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tersebut. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah. Berubah dalam hal apa? Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Yang keempat dan yang kelima, membangun budaya harmonis tempat kerja yang harmonis. Sangat penting dalam suatu organisasi. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Yang terakhir, identifikasi potensi disharmonis dan analisis strategi dalam mewujudkan suasana harmonis harus dapat diterapkan dalam kehidupan ASN di lingkungan bekerja dan bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.